Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah buka belum Pak? Udah. Suaranya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin ketahuan yang makan banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala Allah aidan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Zat yang maha pengasih yang tiada pernah pilih kasih, Zat yang maha penyayang yang sayangnya tiada terbilang, Zat yang maha pengampun yang mengampuni dosa hambanya sebesar apapun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah dan tersampaikan kepada seorang yang besar, yang mempunyai nama besar, yang mempunyai sejarah besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku pengikutnya yang setia sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang berbahagia, Masjid Baitus Salam di Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama 9 hari ini, baik puasa kita, tadarus kita, tarawih kita, sedekah kita, infak kita, dan seluruh rangkaian amal kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada akhir Ramadan mendapatkan kefitrian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kalimat yang begitu indah. Allah panggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah angkat derajat kita, Allah sanjung kita dengan kalimat yang begitu indah terdengar telinga, dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Maka kalau kita melaksanakan ibadah saum sampai dengan hari ini, dan kita melaksanakan ibadah tarawih di pada malam harinya, ini merupakan kita, Allah panggil sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu adalah abstrak, tidak kelihatan, tapi gejala dari iman ini akan terlihat. Satu contoh,
kita melihat ada lampu yang di tengah masjid kita ini begitu indah. Lampu ini menyala, tentunya ada strom. Dengan adanya strom, lampu ini bisa menyala. Mic ini, pengeras suara ini bisa menyala karena ada strom, sehingga terdengar sampai keluar di masjid ini. Kipas angin AC bisa berputar, bisa menghasilkan udara yang dingin karena adanya strom. Kalau ada strom tapi lampu tidak nyala, ini namanya korslet. Mic ada strom tapi tidak terdengar, mati, maka ini disebut korslet. Begitu juga orang, kalau dia orang Islam tapi tidak menjalankan ibadah saum, tidak menjalankan ibadah salat sunnah, tidak menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, sama juga orang ini korslet. Jadi kita dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Karena orang yang berimanlah yang sanggup untuk melaksanakan ibadah saum. Ini ibadat kelihatannya enteng tapi berat, Pak. Kenapa saya katakan berat? Karena berapa banyak kalau kita siang hari berjalan di pinggir daripada jalan di kota-kota ini, luar biasa. Orang tidak malu lagi makan di tengah jalan. Orang tidak malu lagi merokok di depan orang. Orang tidak mau lagi minum es di tengah hari yang siang kerontang panas begini. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai iman. Kalau iman ada, insya Allah puasanya pol. Kalau iman ada, insya Allah tarawihnya full. Kalau iman ada, insya Allah tangan ini mengeluarkan harta untuk berinfak, beramal, mengeluarkan zakat. Kenapa? Ada iman. Inilah yang disebut dengan gejala iman. Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa iman ini, kelompok manusia ini akan terbagi sebagai 4 kelompok, 4 golongan. Berapa, Pak? 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok iman, al-imanu yazid wala yankus. Iman yang bertambah tapi tidak pernah berkurang. Siapa mereka? Mereka adalah para anbiya, para rasul, para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang, mereka tidak berdakwah ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak ada nabi yang dianak emaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi, setiap rasul diuji oleh Allah dengan ujian yang berbeda-beda. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diuji menghadapi raja Namrud. Sampai-sampai Nabi Ibrahim dibakar. Dan bukan itu saja, ujian Nabi Ibrahim adalah seorang ayahnya, seorang ayah biologis, seorang ayah kandung yang tidak mengikuti dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ayahnya seorang produsen berhala, ayahnya seorang pembuat berhala yang dijual berhala tersebut dan disembah oleh orang-orang di saat itu. Itu ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Imannya terus naik. Ujian Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun laknatullah, dikejar-kejar di Laut Merah sampai Allah selamatkan Musa dan pengikutnya. Ujian Nabi Nuh alaihissalam, disuruh membuat perahu besar di tengah gunung. Di saat itu orang-orang mengatakan Nuh agak tidak waras. Kenapa? Jauh dari lautan membuat perahu yang begitu besar, dan anaknya sendiri yang bernama Kan'an menjadi ujian, batu ujian bagi Nabi Nuh alaihissalam. Begitupun Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tantangannya adalah pamannya sendiri.
Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain sebagainya. Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga, insan yang akmal, insan yang sempurna, manusia yang menjadi contoh uswah teladan kita, uswatun hasanah. Beliau juga tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, cuma sedikit orang-orang yang mengikuti dakwah daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tetap beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi imannya para nabi, imannya para rasul, imannya para anbiya terus yazid, bertambah, wala yankus, dan tidak berkurang. Dan juga termasuk daripada sahabat-sahabat Rasulullah, para pengikut-pengikut Rasulullah, para tabi'in, atba'un tabi'in, para ulama-ulama besar, beliau pun diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu besar. Golongan yang pertama adalah golongan iman yang bertambah dan tidak pernah berkurang. Golongan yang kedua adalah la yazid wa la yankus. Golongan yang kedua adalah imannya yang tidak bertambah dan imannya juga tidak berkurang. Imannya stabil. Ini adalah imannya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, kalau Allah perintahkan mereka, hai malaikat, setelah diciptakan, hai malaikat, kau tawaf di Baitul Ma'mur, terus para malaikat itu terus melakukan tawaf. Ada yang Allah perintahkan untuk sujud, terus sujud. Ada yang perintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, itu tugasnya. Ada yang malaikat Israel diperintahkan oleh Allah untuk mencabut manusia-manusia, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah satupun malaikat yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu malaikat juga tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah malaikat Israel yang cabut nyawa lalu salah cabut. Kata Israel, ini atuh orang nih gue gedek banget nih, cabutnya sekarang juga, padahal belum waktunya. Enggak pernah terjadi demikian, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini imannya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman yang ketiga adalah al-imanu yazid wa yankus. Iman yang bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Iman siapa itu? Ini adalah imannya seperti kita, imannya manusia, imannya daripada umatnya Rasulullah SAW. Terkadang iman bisa tinggi, terkadang iman bisa bertambah, terkadang iman pun bisa nyungsep ke bawah. Ada orang, Masya Allah Pak, Ramadan subhanallah, masuk ke masjid, gak keluar-keluar dari subuh sampai asar, gak keluar-keluar, pakai tas, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau ditanya, mantep banget nih Pak, saya ada masalah Ustaz, masalah saya banyak, Masya Allah. Coba Ustaz pikirin deh, Ustaz suruh pikirin masalah dia. Udah selesai lama ketemu di jalan, ya. Udah urusan daripada masalah dia, problematika dia sudah selesai. 3 bulan gak masuk ke masjid. Ditanya, Pak, kenapa kok gak masuk ke masjid? Alhamdulillah Ustaz, segala rintangan, segala problem sudah selesai. Udah saya gak ke masjid lagi. Ini yang begini, yang iman ini ya, terkadang naik, terkadang turun. Imannya manusia, mohon maaf ya, ada iman yang bisa digoyang dikit ya. Dikasih 5 liter beras ya, suruh memilih seseorang ya, jadi imannya bisa dibeli ya. 5 liter 5 tahun, kalau 1 tahun 1 liter, 1 liter dibagi 365 hari, berapa butir itu? Dijual harga dirinya.
Karena setiap manusia itu akan diuji, setan akan datang, iblis akan datang. Maaf Bapak Ibu sekalian, di dalam masjid juga kita sering digoda. Dari mulai di rumah mau terawih digoda. Udah deh nggak usah terawih deh. Masjid udah penuh, udah di rumah aja. Tetap terawih, saya mau ke masjid. Diikutin setan sampai ke masjid. Udah sampai masjid ditiup matanya, biar ngantuk sambil sholat. Digoda sama setan, kata setan, udah sholat isya aja, terawih nggak usah, terawih kan sunnah, udah kita mendingan kita pulang nonton TV, apalagi nih malam nih ada pengumuman daripada KPU. Ini subhanallah, setan iblis ini menggoda juga sesuai dengan tingkatnya. Kalau tingkatnya ulama, setan iblis yang menggoda juga tingkatnya tingkat jenderal. Kalau model kita, ya yang recehan yang turun. Kata setan, nih sih, gue tiup juga jatuh nih yang begini. Iman diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan al-imanu yazid wa yankus, iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Kapan iman itu bisa bertambah? Nih kayak Ramadan semacam ini. Kalau Ramadan, masya Allah, isya sampai penuh ke belakang. Apalagi hari pertama. Hari pertama semua masjid musola sampai pintu nggak bisa ditutup. Luar biasa. Kenapa? Ramadan. Tapi terkadang cuma 5 hari. Orang dulu bilang nih puasa beduk nih, depannya ada, belakangnya kosong. Depannya doang dipuasa 5 hari, ya kesononya merdeka bebas, nggak puasa lagi. Jadi banyak semacam itu. Mohon maaf, kemarin hari pertama saya ke Tanah Abang, lagi mau cari korma, pagi-pagi itu tukang parkir sambil ngopi, sambil ngerokok. Saya mau sambit mesendal takut dosa. Pagi-pagi luar biasa. Ini yang saya katakan bahwa iman ini, Nabi katakan iman kita ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi iman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah aku biarkan mereka mengatakan amanu, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita sekolah mau naik kelas ada ujiannya nggak Pak? Ada. Dari SD mau masuk SMP ada ujiannya. Dari SMP mau masuk SMA ada ujiannya. Mau masuk fakultas ada ujiannya. Jadi ujian itulah yang mengangkat daripada seseorang tersebut untuk mendapatkan tempat yang lebih tinggi lagi. Maka inilah puasa Ramadan, inilah Allah uji kita dengan berbagai macam kesabaran. Selama 30 hari atau 29 hari Allah uji, digocok kita. Di dalam tarbiyah Ramadan ini, di dalam platnas Ramadan ini kita diuji oleh Allah. Kembali Ramadan mendapatkan kefitrian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan heran Pak kalau ada orang puasa kagak, sholat kagak, Idul Fitri menangisnya paling kencang, minta maaf. Main numbruk aja mau orang minta maaf, sama Allah dia entengin, minta maafnya sama manusia. Yang semacam ini boleh dia lebaran, silahkan lebaran. Yang preman, yang segala macam mau lebaran, yang nggak puasa, yang ledek orang yang puasa mau lebaran, silahkan lebaran. Tapi Idul Fitri hanya diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah saum dan melaksanakan qama, yaitu melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan di malam hari. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man shoma ramadanan, di siangnya, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beriman kepada Allah, berpuasa karena iman kepada Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Dan di malamnya man qama ramadanan
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita apabila kita melaksanakan qiyamah di malam hari untuk melaksanakan ibadah di malam hari, untuk melaksanakan salat sunnah, baik itu sunnah tarawih ataupun dilanjutkan dengan tahajudnya. Ini adalah akan dibakar dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang berpredikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, yang terakhir adalah imannya siapa? Imannya yanqus wala yazid. Iman yang berkurang terus tapi enggak pernah bertambah. Ini adalah imannya kaum munafik. Orang-orang munafik, orang-orang yang kalau di depan kita dia baik seperti muslim sejati, tapi di belakang kita dia menjelekkan Islam. Dia tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah suruh. Inilah catatan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaruh mereka fi darkil asfari, di kerak neraka yang paling bawah. Itulah contoh-contoh orang munafik, lebih berat daripada orang-orang kafir. Kalau orang kafir kita lihat jelas Pak, dia adalah di luar Islam. Tapi kalau orang munafik, dia bermuka dua. Terkadang dia bermuka seperti orang Islam yang baik, terkadang di muka lain mereka menghancurkan Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa Allah tinggikan derajat kita, iman kita ditambah dan iman kita tidak bisa berkurang. Kalau iman berkurang sedikit, nanti kita cas lagi. Seperti HP selalu dicas supaya terus kita bisa berkomunikasi, ya. Perlunya dicas, iman juga perlu dicas. Ramadan ini adalah cas yang terbaik untuk iman kita. Mudah-mudahan iman kita tergolong orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Isya dan tarawih yang berbahagia. Apabila ada hal-hal yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada hal-hal yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri sebagai al-fakir yang miskin ilmu, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa fa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.